Halo sobat milenial, pernah nggak sih ngerasa bahwasanya hidup ini gini-gini aja, nggak ada perubahan yang signifikan? Ini ada sangkut pautnya antara kita untuk mendefinisikan takdir dan nasib. Ya teman-teman sekalian, di video kita kali ini, yakni kita akan mendefinisikan nasib dan apa bedanya dengan takdir. Nasib baik itu biasanya timbul karena perbuatan baik, dan nasib buruk itu biasanya disebabkan oleh perbuatan kita yang buruk, teman-teman. Artinya nasib itu bisa diubah. Misalkan seseorang yang bernasib miskin ingin sekali berubah menjadi sukses atau kaya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi bila dia rajin bekerja, pandai menabung, dan berusaha semaksimal mungkin dengan apa tujuan dia, dan tidak menyerah pada nasib miskinnya tersebut. Karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11 bahwasannya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat melunaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia sendiri. Sebaliknya dengan takdir, teman-teman, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa diubah suatu kaum, seperti jenis kelamin, hari kematian, hari kelahiran, rezeki, suku bangsa, terlahir dari orang tua mana. Semua itu adalah kehendak Sang Pencipta yang bersifat takdir karena tidak bisa diubah. Takdir, saya terlahir sebagai seorang laki-laki, dan kondisi tersebut tidak bisa diubah oleh siapapun karena sudah menjadi hak, tak bisa diganggu-gugat. Bila ada yang berani mengubah jenis kelamin atau bunuh diri, artinya dia sudah lancang menentang kedaulatan Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib baik bisa berubah menjadi buruk, begitu juga sebaliknya, tergantung bagaimana sikap yang dipilih. Seseorang yang tidak santun, mudah marah, atau tidak dapat dipercaya, maka otomatis dimanapun dia berada cenderung tidak disukai oleh banyak orang. Kondisi demikian bukanlah sebuah takdir, melainkan nasib yang harus ditanggung jawabkan akibat perbuatannya sendiri. Terlahir di keluarga kaya raya adalah takdir, karena kita tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu kita, teman-teman. Namun apa yang akan terjadi setelah kelahiran itu adalah nasib. Walaupun lahir di keluarga kaya raya, bila tidak memiliki ketekunan dan selalu boros, maka suatu saat status kekayaannya bisa hilang dikarenakan keteledorannya sendiri. Seseorang yang terlahir di keluarga miskin juga bisa mengubah nasib bila dia tekun berusaha dan cerdas mengelola keuangannya. Artinya jangan pernah menyalahkan Tuhan bila ada yang menderita kemiskinan, masuk penjara akibat korup, hamil di luar nikah, memiliki utang yang menumpuk sebab gaya hidup hedon, atau pernikahan hancur karena perselingkuhan. Hal itu adalah nasib. Hal itu juga karena manusia memiliki kebebasan mengambil keputusan, sehingga dia sendirilah yang harus menanggung akibat dari pilihannya tersebut. Manusia bukanlah robot yang hanya melakoni apa saja yang sudah diprogram. Karena itu berhati-hatilah, teman-teman, dengan keputusan yang akan kita ambil, karena pasti semua memiliki resiko dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adalah keliru bila kita mengatakan Tuhan murka atas bangsa Indonesia karena terjadi bencana banjir di mana-mana, tsunami, longsor, bahkan gempa. Banjir terjadi akibat kesalahan manusia yang dengan brutal menebang pohon di hutan liar. Hutan yang semestinya menjadi tempat penyerapan air tidak bisa berfungsi maksimal lagi karena ulah manusia itu sendiri. Nasib berbicara tentang apa yang kita tabur. Siapa yang suka menabur angin akan menuai badai, dan yang suka menebar kasih
akan menuai kebahagiaan. Intinya adalah supaya kita tidak mengalami nasib buruk, maka jangan melakukan perbuatan menyimpang karena setiap pilihan mengandung konsekuensi yang harus dipikul. Misalkan suatu saat ada seseorang yang memaksakan diri mengendarai mobil padahal sedang mengantuk dan badan lelah, letih dan lesu sebagainya. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Kondisi ini harus diterima sebagai konsekuensi dari pilihannya. Nasi sudah menjadi bubur, sehingga lebih baik menikmati bubur tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan yang sudah diambilnya. Artinya apa? Kita jangan suka membenarkan kelalaian diri sendiri, teman-teman. Alih-alih menuduh Tuhan sebagai penyebab nasib jelek kita dan kecelakaan yang menimpa itu. Lebih bermanfaat bila hidup lebih teliti sebelum mengambil keputusan tersebut. Intinya yaitu kalau nasib dan takdir tidak bisa diramal, teman-teman. Mengapa? Karena nasib kita sendiri yang ditentukan dan takdir hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini termasuk para peramal yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Ia hanyalah berangan-angan, teman-teman. Lalu masih perlukah kita berdoa bila ternyata nasib manusia ada di tangan sendiri? Berdoa sangat perlu untuk manusia yang terbatas seperti kita. Berdoa artinya membuka pintu yang seluas-luasnya bagi campur tangan Tuhan untuk memberi kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kebijaksanaan saat berjuang mengubah nasib tersebut. Manusia memang tuan atas takdirnya sendiri, namun pribadi yang berdoa tidak akan mudah menyerah dan jatuh ke dalam pilihan yang menyesatkan. Hidup ini penuh dengan pilihan, teman-teman. Adalah bijaksana kita dalam memilih menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan. Tidak perlu iri akan keberuntungan orang lain atau pencapaian orang lain, itu tidak perlu diirikan, apalagi meratapi nasib buruk sendiri. Marilah kita introspeksi diri atas bagaimana kita bisa memperoleh hal baik tersebut. Daripada menunggu nasib pasif, lebih baik mengembangkan semangat juang karena masa depan kita tidak ditentukan oleh nasib, tetapi ditentukan oleh pilihan kita saat ini. Berjuanglah dengan maksimal dan biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Berpikir positif, optimis dengan pencapaian kita. Insya Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan jalan atas apa-apa yang kita lakukan saat ini untuk masa depan yang akan datang. Salam hebat, sukses milenial.